Jadi apa yang terjadi? Kita baca alhamdulillah. Paneh sehari masih negari ko, ya kan, ange alhamdulillah. Barambui angin kaum muslimin dingin nari tabi selemo alhamdulillah. Nyo ambil laki awak di orang tu bah ketujuh lah dia nyo. Tu bah kecewa. Kan? Alhamdulillah. Kalau laki-laki kan boleh bini dua, malah empat boleh, ya kan? Tak apa-apa. Kerajo ibu berkurang sudah tu. Besok awak senyum pelosok, mencuci kain, ya kan? Bertanah, membuat sam, segalonya lah. Akhirnya lah baginya, ya kan? Jadi baca saya alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Manusia, apakah tidak kamu perhatikan? Kami turunkan hujan dari sela-sela awan yang sebelumnya kami panaskan air laut itu dengan cahaya matahari, kemudian dia menguap ke atas. Maka kami tahan berjuta-juta ton air sementara. Kemudian kami datangkan angin, adonannya bau ke Parak Lawe, adonannya bau ke Pulau Aie, adonannya bau ke Pampangan, adonannya bau ke Limau Mani. Sudah tiba hujan hitam mengandung air yang berton-ton itu, Allah berkehendak siramilah bumi ini. Maka turunlah hujan itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang ingin saya katakan, ya kan, bahwa orang na manggaleh cindu, manggaleh es, ya kan, selaku manusia kurang setujunya hari hujan, ya kan, nah, kurang setuju. Tapi tidak ada daya kita. Ada orang mempunyai ilmu di kampung Ambo, nyiari namanya, ya kan, kata orang pawang hujan. Itu kalau hari dikehendaki oleh Allah penghujan, itu ilmu pawang hujan itu tidak ada gunanya, tidak bisa. Katanya kita tidak menghentikan hujan, Ustaz, tapi memindahkan ke lain, kita mintaan ke Allah. Di negara lain tu Allah ingin lo menurunkan hujan. Nah, jadi nang kemampuan manusia itu terbatas. Jadi kalau ada jamaah Baitur Rahman nan galehnya cindu es segala macam, biar hujan nari kita baca sesudah hujan pasti panen, sesudah siang malam, sudah susah bahagia. Itulah kehidupan ini. Makanya orang Minang, bapak-bapak, selaku adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah, dengan kehendak Allah tu nyubuh do pantun. Tak dapat serempang padi batuang dibalah keparaku, tak dapat berkanda hati kanda Allah nan balaku. Sebab mengenai hujan di dalam ayat yang saya baca tadi, apakah tidak kamu perhatikan hujan itu saya turunkan, disiramnya tanahmu yang gersang. Sekarang kan ada pupuk buah, ada pupuk daun bentuk gulonya, pupuk buah tu bentuk barek bulet-bulet. Kalau diserahkan itu di tanaman kita, tapi hari tidak hujan, itu semakin masih tanahnya. Apa-apa yang pernah tinggal di kampung masuk ketek, masuklah ke dalam sawah. Sawah itu dulu dalam. Di kampung banyak sawah dalam, Pak, sampai di dado kuat tahu nama. Dia memangku itu badan sekarang nampak. Tapi dia ulah pupuk buah tu, Pak, tanah tu kareh. Dah ada sawah dalam tu gini, itu masih basah. Tapi kalau tanah kering diseraki pupuk kimia itu, maka tanaman akan mati, tidak akan berbuah.
Jadi dengan turun hujan, pupuk tu diseraan, apa kata Allah? Tanamanmu itu akan subur. Batangnya gadang dahan nur nyampak, rantingnya rimbun, daunnya hijau. Dari salo daun keluar bunga, bungonya putih je bintang timur, bunga jatuh putih keluar. Dari muda sampai lamasak bagalui kilo je timbangan, arago tetakuk dinan mahaj. Coba ulang na nombor baca tu ini. Kan tak panjang lah tu dah. Ya kan? Sebahagian tanamanmu yang telah panen itu kamu makan, dan sebahagian untuk ternakmu. Apakah tidak kamu perhatikan ini, kata Allah. Itu dalam ayat tu. Afala tubsirun? Apa yang ditanam dan untuk sebagian bagi awak dan sebagian untuk teranak tu Pak Ustaz? Banyak pisang. Tu batangnya lama dijawi, dicancang. Kalau oleh daun pisang, ya kan? Daunnya tu untuk pembungkus lepek bugih telutuknya untuk mainan anak-anak. Dulu mah ada mainan dijual orang di pasar. Kau dari telutuk tu sebuahnya, oto-oto segala macam tu bagi lima gadang tu untuk rodanya. Tu bagi sumbu yo kayu. Nah, sekarang orang membelikan mainan siap di pasar bermacam-macam. Itu cucu abon tawara banyak mainan tu leh. 2 hari tangga, iya kan? Bali dia jelek, iya kan? Kemudian kalau padi ya, daunnya dimakannya dek jawi. Padi kini pak, walaupun buahnya lah masak, batangnya mudo. Dia gaya garam seketik, lama dijawi. Anda adanya minta tukar sampai kini tu. Bara Allah tu kayonya sayangnya Jawa. Dah lalamona dia makan daun padi lo, kau udah lo lah barihnya lo di delay. Kau itu kecil jawi apa kan awak? Bertukar le, dia ambolo buah padi le, dia udah lo daunnya aja. Tapi nak ada pengana jawi pada itu. Kenapa? Dia diberi oleh Allah tidak berakal. Sapimu itu kamu bisa menyuruh Milo padati, bisa menyuruh Milo bajak di sawah, dan hari raya korban dia bersedia untukmu disembelih untuk daging korban. Itu terfikir awak serupa itu nikmat Allah. Awak banyak je lah yang banyak perangai, iya kan? Nah ini ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah. Oh coba dak masak kita apa? Kinilah santi yang orangnya masih coba dak masak tu nyubuh bungkusannya rancak-rancaan namanya tu kemasan. Ada balilah dah di Budiman melihat. Kira coba dak di dalamnya. Siapa yang memberi petunjuk bisa orang mengolah bermacam-macam itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun keadaan kehidupan yang kita hadapi di dunia ini tidak sesuai dengan selera kita, lidah dan hati kita jangan mencerca. Hujan kau jangan dicerca bu, asa turun hujan tak dapat na doanya non asli itu alhamdulillah. Walaupun galih ibu cindu tapi cindu atau awak saya minum ke seperiuknya lah, tak tanah hari itu. Ya, iya kan? Si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang. Inailah ini tumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku dua. Keripangan? Ya kan? Jadi apa yang terjadi kita baca alhamdulillah. Paneh sehari masih negari ko, ya kan? Ange alhamdulillah. Barambui angin kaum muslimin dingin hari tabi selemo alhamdulillah. Nyo ambil laki awak dia orang tu bahaka tujuh lah dia nyo. Tu bahaka kan? Alhamdulillah. Kalau laki-laki kan boleh bini dua malah ampe boleh, ya kan? Tak apa-apa. Kerajo ibu berkurang sudah tu. Besok awak senyum pelosok mencuci kain, ya kan? Bertanah, membuat segalanya lah. Nah, inilah baginya. Ya kan? Jadi baca saya alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah kaum muslimin yang saya muliakan. Jangankan kita ya,
Sekarang kan kita hidup sudah di 2023, walaupun tahun ini bukan tahun Islam, Pak, tapi karena segala sejarah tercatat di Republik ini itu dengan tanggal dan tahun Masehi itu. Kita mulai dari bergeraknya pemuda, ada Sumpah Pemuda itu 28 Oktober. Kemudian ada lagi bergeraknya pahlawan, disebut Hari Pahlawan 10 November, ya kan? Kemudian para jemaah, merdekanya kita diproklamirkan oleh pemimpin bangsa yang berjuang mati-matian dengan rakyat, beliau Bapak Soekarno dan Pak Hatta, 17 Agustus 1945, ya kan? Ketika tanggal 14 khusus di Bukit Tinggi, Pak, itu sudah diserahkan senjata oleh Jepang kepada tentara Indonesia, ya kan? Tanggal 7 balenya lah tahu negarinya kadi bom, ya kan? Karena nya malarui na mentikonya Jepang tu, Pak, malarui mana anak-anak kadi na rancakku kerajo jenyo tu jo anak-anaknya lagi pulang, asal pulang anak kadi kerajo Jepang ko lah membawa anak dalam parui tu Jepang tu, barehnya masuk ke dalam laut, kulonya masuk ke dalam laut, makanan-makanan utama ini. Akhirnya orang sombong itu juga dihancurkan oleh Allah. Dengan jatuhnya 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mati kutu Jepang. Kini tidak mau perang-perang lah, hanya membuat onda saja, nyo jajah awak jo teknologi. Coba cari ada, Pak, iya kan? Dulu kan oto Panza, hanya bagi 3 oto tu gini, ada Raize, ada Pelos, ada Panza. Bentuk itu je nya. Bagi nanele, awali ko, tu kalau awali ko cerai. Awaknya akai sini Jepang tu dulunya jajah jusan jatuh, kini jo teknologi. Ada awak lepek pergi tu bisa ambil. Tu goreng bakwan, jolong lagi berpakai udang, kini tinggal lobak saja. Makanya wali tu orang. Itu dijajah kita oleh Jepang. Kok dibilang dikaji masuk dan terlampau semasuk tahun 60, iyo dia 42. Sekutu perang Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang berbuat sekandaknya. Alim ulamanya bunuhi, cadik jo pandainya hilangkan kayu di rimbo batilanjang kulit diambil ke pakaian, taruh namanya masuk itu. Baju kulit taruh orang bu. Ya kan? Kalau meninggal orang masuk Jepang tu tak ada kain pangapani jolapiak pandan, makan itu tunggu taleh, tunggu keladi, tu makanan orang. Muju ambo lulaye masuk Jepang, tak tu mencuba lah itu. Kini setiap sudut bu ada pecel lele, ada pecel ayam mana ketujuh makanan gini, ada ayam beremu, ada ayam hanya macam dia ayamku kalau lah mati Pak tinggi namanya, awak kalau mati mai saya namanya, iya kan? Ayam kalau mati kan terkenal namanya ayam kepere namanya, okay? Jadi hebat juga ayam dari awak. Awak kalau mati saya kira mai lah sembahyang mai tadi. Nah, ada orang lah sembahyang Ustaz Ristawardi tadi kau matinya tu. Nah, ada orang tanya itu. Lah salui-haluinya Allah salat dan jenazah tadi. Jenazah. Ya kan? Anu kita banggaan di dunia. Dah ada. Ya kan? Jadi kalau turun hujan alhamdulillah, tiba panen, kita puji Allah terus, jangan mengupat-ngupat kita walaupun tak sesuai rencana itu dengan keputusan Allah, sebab kita tak berkuasa. Tandanya apa? Ibu kerap kali dan bapak serta saya membaca la haula wala quwata illa billah, timbul godaan setan dewa untuk tak sesuai anan terjadi jo kandak awak acape la haula wala quwata illa billah. Kami tidak ada kuasa, ya Allah, yang berkuasa Engkau. Kaum muslimin para jemaah, jangankan kita ya,
Kita buat 4 contoh. Ibu mendengar tak istri Fir'aun siapa namanya? Siti Aisyah. Taat orangnya atau kafir seperti Fir'aun? Taat. Walaupun suaminya kafir, apakah dia mendurhakai suaminya? Tidak. Tapi dia tetap bertahan satu, apa? Akidah. Di suaminya tidak bisa menyeretnya untuk mempersekutukan Allah. Dan lain-lain lain batin nyolayani suaminya tu. Ba'a makan nak kalama, ya kan? Ba'a lalok nak kalama, ba'a baju nan harum, kok paujan nari serupa kini kau nyontam baju ke laundry. Itu istri Fir'aun tak pernah membantah, ya kan? Lupa buat gelai hari itu nyopai ke bungui balik kepala laut, ya kan? Itu. Tapi masalah akidah dia tidak mau, sehingga dia berdoa kepada Allah. Segala kewajiban dan tanggung jawab saya berumah tangga, ya Allah, saya bayarkan kepada suami saya semuanya. Tapi masalah akidah, tolong saya, ya Allah. Dek kueknya akidahnya tu nyobueannya de Allah berdasarkan doanya dikabulkan Allah, rumah rancak di samping Allah di sarugo. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau bapak ibu nanti melihat rumah indah di dalam surga, itu rumah Siti Aisyah. Tapi suami dapat kapi, kan ada dapat ketawa ada, ya kan? Kemudian kita lihat lagi yang kedua, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh tu cukup lama berdakwah, Pak, 1000 tahun. Bagaimana kau panjang umur Nabi Nuh tu, orang lumbara hari itu, Pak. Jadi dunia kau lapang. Kini dunia lah sampai tu kau pendek je umur ada Allah. Dalam dinas mati, sudah nikah mati, sudah pensiun mati. Nama dia ambo kau jarang kanya, ya kan? Lam masuk 15 tahun pensiun lu nyoti ni, ya kan? Kerana doanya di jemaah kau, kaum muslimin itik bebek goreng, ya kan? Restoran sajing, rancak jambatan Suramadu. Kalau janji lai sesuai ke Surabaya, bisa jo kita Batam. Dek jadwalnya lai sesuai. Ustaz, lebih mudah Ustaz nan asli ko dari nan YouTube tu aja. Akannya kadang nanti ambo tu. Menyenang nanti orang tu bapa lo jo Pak. Jangan Pak kok mencelik orang sakit, biar parah na sakitnya. Deh, agak merah muka mah. Kalau lama makan, atau kadang hatinya. Jangan mencelik orang sakit, tiba Pak senang menangis, nangis je. Mau celik encik matuang tak orang-orang. Kumukuang lah pucik, badanang lah larui. Zikir-zikir selang tadi, kau nak kelamuan oleh muju oleh kamari di kini. Kau nak kebasuh dan juang. Tambah parah sakitnya. Tu yang nguak karo namanya tu. Awak datang dikawin orang. Jadi menyenangkan hati orang itu pahala. Kan culah ibu-ibu, orang Minang ko santi yang namanya nangan hati ibu-ibu. Siapa kalau ibu-ibu dia? Bundokan doang. Dah ada galana setinggi itu di Minang. Ya kan, bundokan doang tu siapa? Kau unduang-unduang ke Madinah. Coba bayangkan. Ditinggikan derajat ibu. Ya kan, bukan untuk isi neraka. Kau unduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian, orang nan duduk jusukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Itulah bundokan. Berapa sanjungan kepada ibu itu? Ya kan? Kok memasak ibu nyopuji je dia orang. Satitik santan dikuali masak randang si kuah kabau. Apa hebat. Nah, di negara lain itu tu bu. Di Minangkabau tu. Lah masak nasi di tanah. Bare 10 tan bun Aceh di kakak jujuang jari di indang-indak barata. Kutiko menyamu padi masih di ambun tengah malam. Lambok dek paneh tengah hari. Di indang-indak barata ditampi indak badadak.
sagantang baris dia anak kanyang laurang seminang ni. Siapa nak dapat pujian seperti itu kondak ibu-ibu? Ambo bat anak tu kalau tidak lambiak nasi akareh. Kalau ibu tidak bantu kambang bunga limau nasi tu. Samalah do ibu buik je tomatnya tapi banyak asamnya, banyak nasi habis dia ambo. Itu kepandaian ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu disanjung hebat, jangan ibu-ibu menjatuhkan harga diri. Kini bertanya mau ke ibu-ibu, pak, awak kan sama apa konya? Dia namanya interaksi ya. Mana murah mencaliak pao ibu-ibu kini jo pao ayam kampung. Murah mencaliak pao ibu-ibu. Ayam kampung kalau di kota gua harus pulang lo ke kampung di Kaja lo. Nyok kuek lari ayam kampung tu pak, sebab nyok latihan mengakeh taruh. Kalau ayam meras kami itu saja, ngedoyok gitu. Di Kaja kiro indah mu ada mengalah buangnya tabang, tapaso dicari atah je milukui. Seraan, ada jinak-jinai. Sudah dicakau. Kalau ayam meras sampai celik di mana buat nyopaci tu hanya putian liye tu. Bismillahirrahmanirrahim masuk drom. Nah itu. Ayam kampung harus berdua pak. Lebih-lebih ayam jantan dan santiang kuku tu. Disusun kapaknya tu di bawahnya kakinya di kawe. Iya kan? Sudah tu nan kamandabi aja pisau memaci lo tangannya cie awak tukang paci lo cie adelo keluar tu. Tak bisa semua ayam meras tadi tu kareh. Ayam rasukannya itu sedurang kulitnya atulah dagingnya saya nampak le lasu di kubak. Ayam kampung tak bisa, dia buih jo ayam ngek dulu baru dibului kulitnya lah, habis bulunya baru dianjang kulit tu baru nampak paunya. Tapi kalau mencari pau Indo-Indo gini apa istilah ke bandara pergi ke mall mengangkang saja duduk di bangku-bangku tu hanya turunan narago dirinya. Ambo acok na nampak gini dek cok ni ke petabang. Ni kan? Ni kalau nampak sekali nak baru pak baca subhanallah. Dua kali jangan jeli aja kesenan kena lain lah. Jadi nang kedua Nabi Nuh dan Nabi Lut. Sepanjang tu umurannya pak. Dak bara orang nak mau ikut je nya. Nabi Lut nan payahna. Umatnya rato-rato jadi agen LGBT termasuk bininya, ya kan? Akan balik tantangan kita menyampaikan dakwah kepada orang lain. Betul juga istri Nabi Nuh. Lah sudah orang didakwahi mode kini kok pak. Akanlah pulang Nabi Nuh. Istrinya pergi kelai. Andaknya kan mensupport. Aku ndak. Kamari suami yang buat tadi, yo hanya kecil itu, percaya ibu yo pak percaya, onde pak bu, yo lah parah pak lah. Ambo istrinya kalau tahu pak lah ibu, istri itu salah pihak seketiduran sebentar sekarang lu, ambo ndak percaya yo suami yang buat tu tali satunya mana nala putih, jadi dengan anak kecilnya masuk ngarai pak begoja, acu itu kerja ini, murtad orang tu balik. Ketika banjirlah tiba, Nabi Nuh ko tatap ibu ke bininya walaupun tak patut. Dia naiklah ke kapal tua negari ko katarandam sadonyo jo puncak-puncak gunung. Naiklah ke kapal, awak lama berumah tangga, bertahun-tahun. Ndak kepatuh ke agama ambo ndak lah naiklah ke kapal. Ndak sampai hati yang buat dia di lamun ombak. Aja wehnya. Nuh, angkut ko rangkek jo kapal beruang tu rangkek lah. Adanya nak ajak lu naik katil dan bisa berjalan seorang. Akhirnya istrinya itu mati ditelan banjir. Bertanya bawa ke ibu-ibu cik lihat tanya tak barik gitu. Dilataan adalah nabi di zaman awak ko. Dapat ibu dijodohkan de ayah ibu jo nabi. Nabi suami ibu gadang tidak. Manga nabi RT sesuami awak lah gadang ti. Tanyalah ke istri RT kan. Bu, ada nan RT. Ya kan? Kalau hati tertutup, hidayah hendak dapat itu. Jadi Nabi suami
Kam membawa awak ke dalam surga, anda kadang hatinya inginnya masuk neraka. Kan ada apa berkata awak terus? Siapa tu? Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah, ada nama malang pak. Mudah-mudahan tak ada awak nanti itu. Nauzubillah min. Siapa? Abu Lahab jo bininya. Abu Lahab jo bininya pak masuk neraka keduanya pak. Di mana Ustaz tahu? Bacalah ayat Quran. Tabbat syada abi lahabiu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Aku nyala wa mraatuhu tu bininya, padusinya, induk warenya. Kalau di kampung ambo di baso ame paja, anak ko paja, mandeknya ame. Masuk neraka keduanya. Padahal Abu Lahab itu paman Rasulullah. Jadi de Allah bukan kedekatan apa namanya familiar ya. Ndak itu yang dipikirkan Allah do ketaatan ke beliau. Walaupun paman Nabi, istri Nabi, anak Nabi, kalau menantang Allah masuk neraka. Jadi Pak jangan mencuba-cuba mendoakan Abu Lahab tu Pak. Kita doanya lah Abu Lahab kok lagi berubah pengen Allah. Jangan banyak indah Pak. Lah ditetapkan di Allah. Nan rancak tu siapa Ustaz? Nan lai dapik kelop dah Nabi Ibrahim jo bininya. Kedua-duanya masuk surga. Bab itu orangnya taat. Tiap hari Nabi Ibrahim jo bininya tu masan catering bu. Jadi orang catering hidup ekonominya. Nyo kayo bu. Keinginannya setiap hari kok magi orang makan. Tiap hari Nabi Ibrahim. Tak ada orang bawa amplop tu dah. Kini kan ada juga medan makan tu pi orale, pi bawa amplop ah. Aja tu Ibrahim nang kini. Nabi Ibrahim lu ndak. Iya kan? Saboknya kayo-kayonya tu nyo pagunong kan bayi tu. Akini bertanya lambo ke ibu-ibu balik. Kan itu contoh-contoh tadi tu Ibu Aisyah taat masuk surga di buat rumah rancak. Tapi dapat suami kapi. Kan indak sadonya bisa dapat dawak teruk. Nabi Nuh Nabi dijamin masuk surga. Tapi dapat bini. Kok dapat kan sama masuk surga bini itu jawab. Itu je bini dalam surga tu. Pindah dapat dari Nabi Nuh. Ya kan? Abu Lahab nama lang mana masuk neraka keduanya je bini. Anak mana ibu pilih? Serupa istri Fir'aun, serupa Nabi Nuh dan Nabi Lut, atau serupa Nabi Ibrahim, atau serupa Abu Lahab? Nabi Ibrahim. Yo, pinjau bini dua. Lepas lo ada ibu meniru itu. Bininya yang kedua tu bininya yang pertama mencarian. Tapi cerita kau harus diulang supaya awak jangan gagal paham kecil orang gini. Kalau Ibrahim nang kini babini kau kan kemauan ninyo maya ayak bini siko bini cik. Nabi Ibrahim tu babini cik lai indak dek nafsunya. Ya kan? Inyo kayo taat bakorban saja 100 ikut sapi hari raya korban. 1000 ikut kambing. Kok talu aja ni sabui dah. Sadang Jawi 100 ikut. Ya kan? Tapi anak tak ada. Atamado manuang lahnya duduk. Istrinya Arif, ikut nak ibu tiru Arif sebagai istri. Ya kan? Nyodak ke suami, kau nyuri-uri baunya. Bang, kalau cara dewa di Minang, di mana gajah menyubarang bang, mengkokaru haye di muaru. Artinya, ambo cali abang sedih asababnya. Nabi Ibrahim kau jujur saja, kita lah tua-tua dia lu dapat anak, ambo kok dapat jadi nabi anak awak. Tapi anak tu anak tak ada. Menangis lebih ninya kau. Tersinggung dinda dia ambo bang kau nangihin tak? Tak tersinggung ambo. Cuma bola lama kropos dek lagi monopos. Ya kan?
Tak mungkin ambo beranak lah. Tapi ambo cari laki-laki lah tua, badannya sehat, fisiknya sehat. Babini mudanya beranaknya dah. Tak itu dah. Biarlah ambo berkorban untuk dah, korban perasaan. Ku indah iko padi aku mada sakitnya di sini. Ya kena dolak ku sering. Tapi dia udah ingin dapat anak. Ambo berkorban untuk udah. Babini lah udah cik lain. Ambo mencarian. Siapa kata Nabi Ibrahim? Anak angke awak dahulu si Hajir. Kini nyolah gadis remaja taat. Kalau malu udah melamar, biar ambo melamaran untuk udah aja. Nah, itu sebabnya Pak. Tapi lah bara lamonyo bini nyo ndak bergaul jo nyo, ndak mengandung lah 75 tahun. Ibrahim nang kini, ya kan? Temo jo bini itu baru mani tu. Ya kan? Beranak nanalun hanya bini aja deh. Para lawe ni cik perlu air cik disungkai cik. Nya pada ke deh. Iya kan? Nah, nikah Nabi Ibrahim. Tapi anak Nabi, tapi ya mintanya Rabbi habli minas salihin. Beri saya anak yang saleh. Sesuai permintaan dia diberi oleh Allah. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Diberi dia anak yang penyantun. Jadi awak kau nak baik-baik lah minta ke Allah Pak anak tu. Jadilah anak nan taat. Ya kan? Kok jadi pejabatnya, jadi pejabat taat, tak indahnya dari buruk-buruk apa. Kok orang mengalihnya tak kau ngicu timbangannya. Ya kan? Tu nak taat. Atandonya batu saat Allah menyebutkan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Diberi dia anak yang penyantun. Jadi dengan keterangan ini, kalau itu nanti jadi lah menikah 75 tahun tak dapat anak, suami rindu ingin punya anak, itu tak bakal diizinkan doh, malah ditolong mencarian. Lihat dengar ibu doh, apa-apa kalah jaleh lo tu 75 tahun sudah nikah tak dapat anak. Kalau kita dengar dapat doh. Cemeko 75 hari sudah nikah, tidak ada anak, ya kan? Awak ini cek lain, tu kata nama. Nah, jadi tidak ada yang bisa menurut kita di dunia ini, tapi menurut ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ke depan ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, apapun yang kita hadapi masalah, ya kan? Hadapi dengan tenang, minta petunjuk kepada Allah. Jangan kita merasa kecil hati walaupun itu tidak sesuai dengan rencana. Dan kita tidak disuruh pasif, kita aktif. Misalnya ada sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan gagal. Di dalam murang minang memotivasi kemanakannya, mak, kolah 2 kali yang mau gagal. Bam nurut pendapat mak. Kecik mamanya kok, ya kan? Jalan selangkah hendak sampai nak, pancuang sepancuang hendak putih. Kini gagal, isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Engkau jangan putus asa. Ulang lagi. Sudah basi Pak, sakareh-kareh itu basi. Kanyo panggang orang lo. Hanya ansu-ansu menokok. Bisa tidak basi kareh tadi picak? Bisa. Akhirnya dibantu dek tukangnya. Ini tukang toko berdua tu, tukang bantu seorang. Apa basi namanya? Alah bantu pangkunya. Ya kan? Kaum muslimin alun basah lah doh. Nyolah pangku. Nyokapi joragum. Sudah tu nyokiki lata bantu matonyo kan alun nasahal itu dah. Tapi kok ditabihel lah taluk tanah ni nyawa Pak. Tapi dia sah lah juga tuasahan tambah tajam. Apa gitulah. Basi nan sakare-kare itu bisa dijadikan senjata yang tajam, ya kan? Karena banyak kaum muslimin latihan-latihan yang dia lalui. Jadi segala yang didatangkan Allah kepada kita dalam usaha kita itu latihan-latihan keimanan.
ari abi jo taruih awak berkurang. Apabila awak bersyukur ke Allah lah, hujan hari mau pe, panen hari mau pe, ya kan? Hitam ini mau pe, putih ada pe ini mau pe ya. Ya kan? Kita syukuri semuanya. Jadi semua apa-apa yang terjadi di dunia ini untuk kita, itulah kadarullah. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak ada ucapan yang lebih baik kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kita di dalam hidup ini disuruh zikir pagi, disuruh zikir siang, disuruh zikir sore, disuruh zikir malam. Tidak ada waktu yang sunyi dari zikir. Inilah yang membuat hati kita tentram. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah hatimu akan tentram. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu tausiah kita malam kini, hari Jumaat nang kampe bulan ganjil di bulan Januari. Artinya apa? Kita sudah berkurang pula jatah hidup kita setahun. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini tidak ada yang mundur, tapi maju. Maju ke mana? Maju menuju pintu kubur. Ya kan? Itulah kehidupan kita di dunia ini, menuju kematian. Kematian itu pasti datang kepada kita. Kullu nafsin za'iqah. Za'iqah itu, kematian itu akan menemuimu. Dan jangan khawatir, kalau kamu berbuat baik, wa innama tuwaffawnakum ujurakum yaumal qiyamah. Dan kamu mati itu, segala bentuk amal kebaikanmu akan disempurnakan menerima upahnya nanti di hari. Jadi kalau ndak lunas upah awak di Allah di dunia, kau jangan kecewa di akhirat nanti. Ibu-ibu kalau ada yang salah apa-apa nanam baca dalam kita berinteraksi dakwah, maafkan ambo ya. Ambo doakan seluruh jamaah ku masuk surga. Musajinya rancak Baitur Rahman, rumah yang maha pengasih. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang maha